Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan materi sesi 13 mengenai Balance Scorecard, mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifani Septia Anggari dari kelas MN21E dengan NIM 2021008068. Yang pertama ada definisi, konsep, dan perspektifnya. Balance Scorecard, menurut Kaplan dan Norton dalam Sipayung pada tahun 2009, menyatakan bahwa suatu kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja finansial masa depan yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. Selanjutnya ada fungsi Balance Scorecard. Balance Scorecard memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan tidak bisa bekerja tanpa adanya perspektif non-keuangan. Misalnya, laba yang diperoleh perusahaan karena produk tersebut memiliki nilai manfaat bagi konsumen atau bisa saja karena faktor SDM. Dan proses bisnis dari perusahaan. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Misalnya, dengan menganalisis tren keuangan, command size value antara perusahaan dan pesaing, dan rasio keuangan seperti rasio liabilitas, rasio aktivitas, rasio hutang, rasio keuntungan, dan rasio solvabilitas. Yang kedua, ada perspektif pelanggan. Dalam balance scorecard, perspektif pelanggan yang mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan yaitu bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis antar perusahaan, maka perusahaan harus mampu memahami kebutuhan pelanggannya. Kunci dari perspektif konsumen yaitu yang pertama, ada kepuasan, yang kedua, retensi, yang ketiga, akuisisi, yang keempat, nilai manfaat, dan yang terakhir ada market share konsumen. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal atau internal business perspective. Proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip dasar perspektif proses bisnis internal, yaitu yang pertama ada proses inovasi, yang kedua proses operasi, yang ketiga pelayanan purna jual. Dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning dan grow perspektif. Menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur yaitu sumber daya manusia, sistem dan prosedur, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal sebagai berikut. Yang pertama ada kapabilitas pekerja, yang kedua kapabilitas sistem informasi, dan yang ketiga ada iklim organisasi.
Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes out.